Inspirasi Kepri. Pada Rabu 27 September 2023 lalu, Ketuk Palu pimpinan sidang paripurna DPRD Kota Batam mengesahkan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi perda. Dalam perda tersebut secara khusus menetapkan kenaikan tarif parkir hingga 100%. Kenaikan tarif parkir tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro kenaikan seperti pemerintah dan sebagian anggota DPRD, kenaikan dinilai wajar. Tapi bagi yang tidak setuju adanya kenaikan, mereka menilai bahwa pemerintah menaikkan tarif parkir di saat masyarakat sedang susah akibat naiknya sejumlah bahan pangan. Selain itu, masih ada yang berani memastikan bahwa masih ada kebocoran dalam pengelolaan parkir di Kota Batam. Dengan mengangkat tema tarif parkir jalan terus, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Leo Anggra Saputra SH selaku Ketua Pansus Perda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Kota Batam. Selamat sore Pak Leo. Sore Mbak Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Bapak Alexander Banik selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam. Selamat sore Pak Alex. Sore. Dan juga Pak Rahmayandi Mulda MIP selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau Kepulauan. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Ini nanti saya manggil Pak Rahmayandi. Pak Rama boleh, Pak Rahmayandi boleh. Oke siap. Baik, terima kasih telah hadir di Batam TV dalam catatan redaksi. Ya, mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa pembahasan kita kali ini terkait retribusi parkir. Retribusi parkir. Ya. Di segmen pertama ini kita akan membahas terkait latar belakang dan juga proses pembahasan perda retribusi daerah dan pajak daerah tadi. Mungkin yang pertama saya ingin membahas terkait kenaikan retribusi parkir ini, apakah bagian dari usulan Dinas Perhubungan kepada Pak Alek mungkin? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih Batam TV sudah diundang kami di sini. Jadi ini bagian dari pemerintah untuk sosialisasi ke masyarakat Batam bahwa memang usulan kenaikan tarif itu bagian dari usulan pemerintah, ya ini disub, dan itu sudah melewati pembahasan dengan Pansus DPRD. Ini usulan dari Dinas Perhubungan juga untuk ada kenaikan. Pertimbangan apa pada saat itu, Pak? Ya, pertimbangannya pertama, tarif kita ini terakhir naik itu 2012, jadi kurang lebih sudah hampir 12 tahun. Jadi sebelum ini 2012 itu tarif awalnya motor 500 naik jadi 1000, mobil 1000 naik jadi 2000, jadi sudah kurang lebih 12 tahun baru kita usulkan. Dan memang kalau dibanding dengan kota-kota lain yang taraf kehidupannya kurang lebih sama dengan Batam, itu tarif parkirnya sudah rata-rata sudah di atas 2000. Contoh Pekanbaru saja sudah 3000, dan Medan dan Jakarta, Bandung apalagi itu sudah rata-rata di atas 5000. Pertimbangan, dan barulah proses kenaikan tarif ini sudah berapa kali. Dan sekarang inilah pansus terakhir. Kemarin tahun 2021 ada pansus juga. Cuman karena ada Undang-Undang Nomor 1 2022 dibatalkan, makanya ini sekarang ada pansus baru. Semua perda pajak dan retribusi itu digabung jadi satu. Makanya pada saat inilah baru bisa diusulkan. Artinya pertimbangan yang paling ditonjolkan di sini adalah untuk menyeimbangkan dengan wilayah lain bahwa jadi memang kita pemerintah kan punya upaya untuk perbaiki sistem, dan untuk yang paling utama adalah membangun fasilitas dan prasarana. Nah, itu kan butuh biaya. Jadi kan kalau masyarakat paham pun, sekarang kan kita lagi, Pak Wali Kota sendiri kan lagi giat untuk pelebaran jalan di mana-mana, dan itu memang nanti imbasnya ke depan perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir. Oke. Mungkin selain dari kenaikan parkir, tarif parkir ini sendiri, tidak adakah cara lain yang bisa mungkin dilakukan untuk
menjawab pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak sendiri? Ya, itu memang bagian dari PR kita pemerintah, dan memang ke depan kita yang paling utama kita perbaiki sistem. Nah, ke depan ada 2 sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita mungkin akan berlakukan parkir non tunai, jadi masyarakat bisa bayar parkir itu dengan non tunai. Dan keduanya itu kita ada menawarkan untuk parkir berlangganan. Ya, rencana parkir berlangganan ini mungkin kita nanti akan studi tiru yang sudah terjadi di Jawa Timur, dan itu nanti masyarakat bisa bayar parkir berlangganan lewat, nanti kita kerjasama dengan Samsat Provinsi, begitu juga dengan instansi vertikal lainnya, dengan Polda dan dengan Polres, sehingga nanti yang utamanya ada pengawasan yang lebih ketat, sehingga nanti masyarakat lebih nyaman untuk berlangganan. Artinya di situ bukan hanya kenaikan tarif yang dilakukan, tapi juga pembaruan sistem. Ya. Pembaruan sistem. Oke, mungkin Pak Leo, Ya, rancangan peraturan daerah ini yang lebih spesifik masalah parkir ini mulai dibahas oleh Pansus sejak kapan, Pak? jadi makasih Mbak Putri dan Batam TV atas undangannya. Ini kesempatan kami sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Di situ ada eksekutif, di situ ada legislatif, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi perbincangan sekarang halayak ramai ini. Kenapa tarif itu naik, dan alhamdulillah Batam TV menyediakan tempatnya pada hari ini untuk kami sosialisasikan kenapa terjadi kenaikan tarif. Jadi sebelum saya masuk ke perda itu diusulkan, pertama Pansus di tahun 2021 itu pernah sudah melaksanakan perda pada tahap sampai perda itu diparipurnakan. Namun dengan terbitnya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, maka atas asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, maka perda yang telah disepakati oleh DPRD ini batal demi hukum karena adanya aturan yang lebih tinggi, sehingga dengan aturan yang lebih tinggi ini memerintahkan kepada seluruh kota yang ada di Indonesia untuk segera membentuk pansus ataupun merancangkan perda yang diusulkan oleh pemerintah untuk disepakati bersama DPRD, yang mana di Undang-Undang HKPD ini harus bisa terrealisasi dari tahun 2024. Makanya pansus ini terselenggara pada tahun ini untuk bisa diimplementasikan di tahun 2024. Nah, rancangan perda diusulkan oleh pemerintah, pansus DPRD membentuk pansus, barulah kita melakukan pembahasan bersama pemerintah untuk mencapakati terhadap tarif yang sudah kita sepakati secara bersama. Memang setelah kita melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah, pertama, kenapa kenaikan tarif ini bisa terjadi? Yang pertama saya jelaskan dulu di Undang-Undang HKPD itu. Undang-Undang HKPD yang mengatur pasal tentang tarif parkir ini, itu dulu daerah menerima itu sebesar ini yang parkir khusus, yang retribusinya. Kenapa kita menaikkan tarif ini? Di pasal 102 itu dalam penganggaran tarif, pasal 102 Undang-Undang HKPD nomor 1 itu, dalam menentukan tarif paling sedikit memperhatikan 2 indikator. Yang pertama potensi daerah, yang kedua makroekonomi daerah. Potensi daerah di huruf A-nya itu potensi daerah. Potensi daerah di mana guna daripada Undang-Undang HKPD ini untuk disepakati dan diteruskan menjadi perda adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja di tahun 2024. Tim anggaran pemerintah daerah bersama tim Banggar DPRD telah menyepakati untuk asumsi penerimaan kita di tahun 2024 itu lebih kurang sebesar 15 miliar. 15 miliar. Jadi untuk memenuhi asumsi itu, salah satunya adalah dengan melakukan kenaikan tarif. Karena potensi parkir kita selama ini di tahun 2019 Pak Alek yang paling tinggi itu sebesar 7 miliar. Parkir retribusi tepi jalan umum ini. Nah, dengan adanya asumsi kenaikan itu, maka DPRD bersama pemerintah sepakat untuk melakukan kenaikan tarif. Itu yang masalah potensi daerahnya. Terus yang kedua, makroekonomi daerahnya. Ketika berbicara makroekonomi daerah, maka kita harus perbandingkan juga Batam itu dengan daerah-daerah lain yang secara makroekonomi daerahnya itu setara, Mbak. Ya kan? Secara pertumbuhan ekonominya Batam itu di atas rata-rata nasional.
Itu yang pertama. Secara makroekonomi daerahnya, pendapatan per kapitanya juga Batam juga tertinggi di Sumatera. Tertinggi di Sumatera, pendapatan per kapita manusia per orangnya. Nah, berangkat dari situ, Pansus sepakat apa yang diusulkan oleh pemerintah ini bisa untuk disepakati kenaikan tarif. Nah, kenaikan tarif dengan catatan kenaikan tarif ini yang seperti disampaikan Pak Alek tadi bisa tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita sama tahu lah masyarakat Kota Batam bagaimana parkir tepi jalan umum ini secara pertanggungjawaban penerimaan itu apa uang yang dititipkan oleh masyarakat melalui pemerintah itu betul-betul dapat tersalurkan. Maka untuk itu bisa berjalan dengan baik, kita Pansus sepakat agar itu bisa dibuat menjadi sebuah sistem digital, bagaimana apa yang disetorkan masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Nah, itulah. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan terus yang kedua, kita ini memberikan referensi seperti yang Pak Alekan tadi, seperti di Jawa Timur, bisa parkir berlangganan. Parkir berlangganan ini kenapa? Di satu sisi, kenapa kita terapkan 4.000? Di tarif berlangganan, Pak, itu kita terapkan 600.000 untuk roda 4, 250.000 untuk roda 2. 1 tahun, selama 1 tahun itu. Jika 600.000 itu dibagi 365 hari, maka kurang lebih perharinya adalah Rp1.650. Maka lebih murah daripada tarif retribusi yang kita tetapkan jika masyarakat ini mau parkir berlangganan. Yang motor 250.000, maka jika dibagi 365 hari, kurang lebih angkanya itu Rp650. Nah, jadi kita di sini hadir, Mbak. Hukum itu atau perda itu tidak hanya berbicara textbooknya saja, tapi bagaimana menurut Reskopon itu ahli hukum, law is a tool social of engineering. Nah, hukum ini bisa merangsang masyarakat, bisa merekayasa masyarakat sebagai kontrol sosial, bisa mengarahkan masyarakat dari yang belum baik menjadi kayak lebih baik. Jadi dengan tarif yang lebih murah, kami berharap parkir berlangganan ini bisa merangsang masyarakat untuk beralih ke sana. Kenapa? Karena secara sistem bisa sangat dipertanggungjawabkan terhadap uang yang dititipkan masyarakat kepada pemerintah itu. Nah, itulah, Mbak, kira-kira. Oke. Berarti sebelumnya melakukan perbandingan dengan beberapa daerah. Salah tadi Bapak sampaikan adalah Jawa Timur. Jawa Timur. Itu artinya efektif diterapkan sistem yang tadi? Efektif di Jawa Timur. Pak Alex sudah berhubungan dengan pemerintah Jawa Timur. Bahwasannya ya secara peningkatan PAD mereka meningkat. Secara pergubnya mereka menjalankannya itu betul-betul, nanti kita akan contoh bersama, itu ada bagi hasil, Pak Lek, ya. Bagi hasil. Jadi keterlibatan semua dalam hal kontrol itu kita libatkan, seperti Pak Alex sampaikan tadi, Polres kita libatkan, Polda kita libatkan, nanti masalah persentase bagi hasilnya kita bahas lagi bersama. Jadi jukir nanti disosialisasikan oleh Polres, bagaimana menjadi jukir itu tertib gitu, Mbak. Ada edukasi. Ada edukasinya. Nah, dan juga Pansus sepakat. Waktu kenaikan tarif itu kan waktu beralih ke tarif berlangganan yang kita takut, jukir itu tidak terpakai lagi. Rupanya jukir tetap terpakai. Karena apa? Di situ contoh kita ada 500 sampai 600 titik jukir, Pak Alek. Jika dibagi 2 shift ada 1.600 orang yang secara penghidupannya jangan juga kita jadi akibat mau ke lebih baik 1.600 orang ini bisa terbengkalai secara kehidupan ekonominya. Jadi jukir tetap digunakan untuk mengatur ketertiban lalu lintas yang ada di sana. Terus juga terhadap tarif pelanggan ini kan tidak semua, Mbak. Tidak semua nanti bakar bertarif pelangganan. Karena dari data Samsat itu yang bayar pajak kendaraan bermotor hanya kurang lebih 500.000. Dari jumlah kendaraan yang ada di Batam itu sebanyak kurang lebih 900.000. Nah, kita berharap ketika yang 500.000 ini saja bisa bertarif berlangganan, ini sangat luar biasa, Mbak. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa nanti PAD kita itu sangat luar biasa. Kita hitung saja kalau 100 sampai 200.000, 200.000 kali 500 objek pajak, itu kita bisa mendapatkan hampir 100 miliar, Pak. Secara potensinya. Artinya juru parkir masih tetap ada? Masih tetap ada. Oke. Artinya ini sistem yang mungkin yang dilihat kita mengarahkan masyarakat. Ya,
sistem yang ada di Jawa Timur bisa juga diadopsi diterapkan di sini? Diterapkan di sini bisa. Kesiapan masyarakat dan juga mungkin Ya, ini. tadi yang dilibatkan tadi itu sendiri? Ya harus, itulah hukum sebagai sosial tool untuk social of engineering tadi. Itu kita ngarahkan masyarakat, jadi masyarakat bisa bilang, daripada saya bayar yang 4.000 nih, malah kita kadang parkir sehari itu bisa 3 tempat, 4 tempat. Jadi kalian bisa 16.000, tapi dengan tarif berlangganan mereka hanya kena Rp1.666 per hari. Dan secara sistem pertanggungjawaban penerimaan keuangan daerahnya itu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia kira-kira. Oke. Masih banyak yang akan kita bahas ya. Ini Iya, masih iya. mungkin masih di dasar-dasar ya, nanti mungkin Iya. ada yang lebih Lebih dalam oke, lagi untuk kita oke. bahas. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Jadi biar mengarahkan masyarakat ke tarif berlangganan. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, ada masih di catatan redaksi. Saya ingin ke Pak Rahmayandi. Pak, mungkin ada sebagai masyarakat Batam, gitu ya, dan juga pengamat kebijakan publik. Apa yang Anda lihat dan Anda rasakan terkait kondisi parkir di Kota Batam ini? Oke, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Terkait dengan kondisi parkir yang ada di Kota Batam, kalau kita melihat ke belakang ya, masih jauh dari harapan. Ya mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kenaikan tarif parkir yang baru ini, itu ada perbaikan dari segi fasilitas, kemudian juru parkirnya di lapangan, itu harus memang mutlak ada perbaikan. Karena kita tahu kondisi yang sebelumnya ini sudah kemarin-kemarin ya, masih banyak parkir-parkir yang sifatnya entah resmi atau tidak gitu. Jadi itu juga yang membuat kita ya merasa agak kecewa dengan sebagai masyarakat ini gitu. Tapi dalam sehari rata-rata kira-kira berapa nih Pak yang dikeluarkan, berapa rupiah untuk parkir? Tergantung mobilitas. Bisa sampai 10 sampai 20 ribu per 10 sampai 20 ribu ya. Tergantung tempat yang kita mau datangi, mobilitas ini kan. Pak Alex, mungkin dari yang Pak Rahmayadi yang tadi dan banyak lagi mungkin masyarakat bayar untuk retribusi parkir hingga bulan ini berapa realisasi? Hingga bulan ini ya, di tahun 2023 sampai dengan September tuh kurang lebih kita baru dapat 3,5 miliar 3,5 retribusi. dari target?
target kami tahun ini 17. 17, berarti masih Jauh dari jauh harapan. sekali. Dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmayandi, tanggapannya seperti apa Pak Alex? Ya, itu yang seperti disampaikan Pak Rahmayandi kan rata-rata kekhawatiran masyarakat. Jadi kami dari pemerintah tidak ada jalan lain selain memperbaiki sistem. Itu memang mutlak yang harus kita lakukan, dan yang memang fokus utama kita itu ada dua, Pak. Jadi kita pertama perbaiki sistem, dan yang paling utama juga kita fokus di pengawasan dan penertiban. Dan karena sekaligus kita di balik itu kita perlu edukasi juga ke jukir, sehingga nanti apa yang perubahan sistem yang kita lakukan itu bisa diterima dengan masyarakat, dan yang paling utama yang melaksanakan itu kan jukir. Jadi yang utama tidak lupa kita edukasi jukir dan fokus ke pengawasan dan penertiban. Tapi sejauh ini pengawasannya seperti apa Pak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mungkin untuk? Ya, selama ini kita memang ada melibatkan instansi-instansi vertikal, seperti kita ada razia gabungan, tim terpadu itu dengan pihak polisi, dengan pihak kejaksaan, dengan pihak pengadilan, dengan kawan-kawan dari Satpol juga. Itu kita libatkan semua untuk penertiban dan pengawasan, tapi sekali lagi kan kita tidak bisa kerja sendiri, perlu dukungan dari masyarakat juga untuk informasi-informasi supaya bisa kita lebih baik ke depan. Artinya jika nanti perda ini diterapkan di 2024, berapa proyeksi tahun depan kira-kira Pak dari sektor parkir? Apa masih sama dengan? Kalau tahun depan memang masih sama, karena memang target kami tahun depan itu 15 miliar, itu sudah kita proyeksikan dengan kenaikan tarif dan potensi yang bisa kita, masih banyak titik-titik yang lokasi yang belum kita kelola, dan harapannya dengan perbaikan sistem yang kami tawarkan, ya masyarakat bisa lebih mengarah, kalau kami dari pemerintah, masyarakat lebih ke parkir berlangganan, karena seperti yang disampaikan Pak Leo tadi, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan memang masuknya kan langsung ke rekening dan ke masyarakat itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jadi satu hari mau seperti Pak Rahman tadi kan bisa 10 kali parkir ya. Suatu hari mau 10 kali parkir pun tetap bayar di bawah 2.000. Di bawah 2.000. Ya. Berarti kenaikan tersebut sudah termasuk asumsi kenaikan tarifnya yang 100% tadi ya? 15 miliar itu sudah termasuk. Oke, mungkin Pak Leo sudah sejauh mana komunikasi dengan provinsi terkait perda ini saat ini? Kalau terkait komunikasi dengan provinsi itu kan di Sub yang melakukan. Kita hanya sebatas daripada bagaimana dinamika dalam pembahasan ranperda ini di DPRD, begitu Mbak, sehingga sampai pada tahapan disepakati. Namun bersama kita juga, sebenarnya saya di Komisi 2 yang membidangi tentang pendapatan asli daerah, kita juga sering diskusi dengan Pak Alex di RDP, bahwasannya yang Pak Alex sampaikan, komunikasi dengan provinsi itu sudah berjalan dan disambut dengan sangat baik oleh provinsi. Dan untuk kedepannya, ini kita akan segera Pak Alex ya, insya Allah bulan depan kita mau kunjungan ke Jatim Pak. Kunjungan ke Jatim bersama Disub, bersama Komisi 2, mungkin bersama pemerintah provinsi, untuk mengadopsi pergub yang dibuat oleh Jawa Timur bisa untuk diimplementasikan di Kota Batam, begitu Pak. Oke, siap. Ya, jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih dalam lagi. Pemirsa, tetap di catatan redaksi. Ya. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Dalam Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah telah disepakati adanya kenaikan tarif parkir hingga 100%. Dari tarif parkir sebelumnya untuk roda 4 Rp2.000 menjadi Rp4.000. Kemudian kendaraan roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sementara untuk retribusi parkir berlangganan seperti di pusat perbelanjaan, untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000 untuk 2 jam pertama dan Rp2.000 untuk 1 jam berikutnya. Begitu juga dengan tarif parkir sepeda motor dari Rp2.000 pada 2 jam pertama dan Rp1.000 untuk 1 jam berikutnya. Menanggapi kenaikan tarif parkir tersebut, politisi Partai Nasdem Likhai menyebut bahwa kenaikan tersebut perlu ditunda. Ia menilai bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Batam belum maksimal karena masih banyak kebocoran pendapatan parkir, terutama parkir pinggir jalan. Saya tidak tahu ya, selaku Ketua Komisi 1 saya tidak tahu karena parkir memang bukan di bawah Komisi 1. Tapi menurut saya kenaikan ini saya kira harus wajib ditunda lah. Karena ini kebocoran parkir kita ketahui tahun ke tahun kebocoran parkir itu kan makin banyak. Dan keseriusan dalam Pemkot yaitu Dishubnya, Dinas Perhubungan dalam menangani kebocoran parkir itu sampai di mana? Kita ketahui sekarang 2000 saja sudah timbul banyak masalah. Banyak timbul masalah parkir-parkir liar. Terutama kita perlu kita tanyakan Dishub, apakah dalam hal perlebaran jalan oleh Pemko sendiri, pemerintah setempat itu untuk membuat parkir liar yang menambah atau gimana? Sedangkan sampai saat ini kita ketahui di pinggir jalan kan banyak tukang parkir, ya kan? Dan apakah itu ada masuk ke PAD-nya? Yang setahu kita juga parkir di pinggir jalan itu tidak memiliki tiket, tidak memakai baju parkir, seragam parkir lah. Ya kan, seharusnya dari Dishub harus menertibkan itu. Kenaikan tarif parkir ini justru dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru seperti munculnya parkir liar yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan. Kebocoran parkir ini sangat besar. Kenapa? Ketidakseriusan Dishub dan hal ini juga pemerintah kota dalam menangani kebocoran parkir ini. Ya kan? Otomatis kan mereka menciptakan tempat yang lebih banyak, orang pelebaran jalan yang lebih banyak, parkir yang liar yang lebih banyak, ya kan? Nah, dengan naiknya ini akan tambah berat lah, satu dari pihak sisi keamanan yang membayar parkir pasti akan timbul masalah nanti. Kenapa? Karena kita bayar parkir 2.000 aja sudah sering ribut karena mereka tidak bisa menunjukkan identitas parkir ataupun seragam parkir ataupun dia punya parkirnya sah atau tidak sah. Sebelumnya pemerintah kota dan DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang di dalamnya terdapat usulan kenaikan tarif parkir yang mereka sebut sebagai penyesuaian tarif pajak parkir di Kota Batam. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.
Pak Rahmayandi, kita tadi sudah sama-sama melihat salah satu cuplikan dari Batam TV bahwa memang disampaikan di situ oleh salah satu anggota DPRD. Menurut Bapak sebagai pengamat kebijakan publik, apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Likhai, yang notabene beliau itu juga adalah anggota DPRD? Disampaikan di situ ada loss, ada kebocoran, ada juga pengelolaan yang dinilai kurang. Gitu. Pada dasarnya kalau melihat situasi dan kondisi yang ada di Kota Batam ya terkait masalah parkir ini, setuju apa yang disampaikan oleh Pak Lik tadi. Karena ya kita ketahui bersama ya masih banyak jukir-jukir atau tukang parkir yang sifatnya itu tadi kadang tak memiliki karcis, kemudian identitas pengenal tidak ada, dan itu ya sangat rawan dengan kebocoran-kebocoran di situ terkait masalah parkir ini. Dan itu ya kedepannya ya di sub ini punya tanggung jawab besar dengan kenaikan parkir ini untuk bisa membenahi masalah-masalah tersebut itu. Karena kalau tidak ini akan menjadi masalah baru di Kota Batam, bisa jadi ke depannya berdampak masalah-masalah sosial, apalagi kan dengan adanya kenaikan parkir ini ya bisa menimbulkan, karena apa istilahnya lahan basah ya, bisa menjadi perebutan lahan-lahan di tempat-tempat parkir ini, dan itu bisa menimbulkan konflik gitu. Dan itu bisa mengganggu yang lain-lain gitu. Itu yang perlu juga diperhatikan bagi Disub ini sebagai implementator undang-undang perda yang baru ini terkait masalah kenaikan parkir. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dan menjadi penekanan adalah terkait jangan sampai mengganggu di sektor pariwisata, karena pariwisata ini adalah sesuatu hal yang primadona juga untuk di Kota Batam. Jangan sampai ya karena adanya kenaikan parkir, pokoknya ongkos atau biaya wisata itu bisa terdampak di situ. Jadi pada akhirnya masyarakat jadi enggan untuk ini melakukan wisata yang lama-lama gitu. Karena terkait dengan masalah kasus parkir tadi itu, kenaikan tarifnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kedepannya Disub harus bekerja keras terkait masalah pembenahan parkir ini. Kalau tidak akan menjadi masalah tersendiri untuk Kota Batam. Karena ya kita tahu di beberapa kota yang ada di Indonesia ini menjadi masalah serius juga. Munculnya premanisme ya tidak terlepas dari masalah-masalah parkir ini. Lapak-lapaknya saling berebutan parkir gitu. Makanya itu harus menjadi perhatian khusus lah untuk ini Disub. Okay. Pak Alex, Pak Rahmayandi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Likhai, dan tentu tadi disampaikan juga ada kekhawatiran lain yang nanti akan merembet kemana-mana nih ke sektor yang lain, pariwisata tadi disampaikan ataupun sosial. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya kalau tanggapan kami pemerintah itu jadi bagian tugas yang memang harus kita selesaikan, dan salah satu yang kami tawarkan ke depan itu ya perbaiki sistem Pak. Ya sekali lagi perbaikan sistem yang kami terapkan ini harapannya masyarakat juga mau pakai. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa selain parkir non tunai yang kita perlakukan adalah parkir berlangganan, dan parkir berlangganan kedua sistem ini bisa mengurangi kebocoran yang terjadi di lapangan. Karena kalau masyarakat mau parkir berlangganan, penerimaannya jelas, bisa dapat dipertanggungjawabkan. Itu karena langsung masuk ke rekening Kasda dia, tidak ada kebocoran, bisa diperiksa artinya akuntabel dia. Terus kalau penaruhan parkir non tunai juga begitu. Jadi masyarakat tidak bayar cash, tidak bayar tunai. Jadi kalau non tunai langsung masuk ke Kasda dia. Jadi itulah sistem yang pemerintah tawarkan ke depan sehingga mengurangi tingkat kebocoran yang terjadi. Dan untuk pengawasan terutama seperti yang dikhawatirkan Pak Rahman tadi, ya sekali lagi kita memang harus fokus di pengawasan dan penertiban, dan tidak kalah penting juga edukasi ke jukir. Dan tentu kita akan perbaiki sistem, perbaiki semua prasarana, termasuk juga atribut-atribut jukir. Dan yang paling penting tadi ya masyarakat mau sadar untuk menggunakan parkir nanti di lapangan itu, artinya sama-sama mengawasi. Karena kalau pemerintah jalankan sendiri juga tidak bisa. Jadi harus bekerjasama dengan masyarakat supaya parkir di Kota Batam ini bisa jadi lebih baik. Dari Pak Leo sendiri mungkin bagaimana menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Rahmayandi ini sebagai masyarakat? Jadi gini Mbak Putri, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Rahmadi, apa yang disampaikan oleh Pak Likhai, itu juga yang menjadi catatan kami ketika dalam pembahasan Ranperda ini.
Pansus DPRD sepakat, namun dengan catatan. Catatan-catatan itu tadilah yang disampaikan oleh Pak Likai contohnya. Salah satunya bagaimana mengantisipasi kebocoran ini, yaitu tidak ada lain dan tidak bukan. Bagaimana ini semua bisa tersistem. Dengan sistem yang baik, orang buruk pun bisa menjadi baik. Kalau orang baik dengan sistem yang buruk pun, dengan sistem yang buruk, dia akan menjadi buruk, Pak. Jadi maka penyelenggara pemerintah daerah ini, ada DPRD, ada pemerintah Kota Batam sepakat. Kita menggiring masyarakat, ayo. Salah satu opsinya tadi, bagaimana untuk parkir berlangganan. Satu, tarifnya lebih murah. Yang kedua, masalah penerimaan keuangannya itu akuntabel, bisa dapat dipertanggungjawabkan. Namun retribusi ini, Mbak, sifatnya tidak boleh memaksa. Beda dengan pajak. Kalau pajak kita bisa memaksa masyarakat untuk beralih ke sini. Namun retribusi ini kan pilihan, Mbak. Ketika ada pelayanan, barulah kita bisa memungut retribusi terhadap wajib retribusi tersebut. Disinilah perda ini menggiring masyarakat. Daripada Anda bayar 4.000 atau bisa yang disampaikan Bapak bisa sampai 20.000 sehari, lebih bagus bayar 1.660 rupiah per hari, ya kan? Dan uang yang Bapak titipkan itu bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Para Mayandi, bagaimana? Mungkin tadi sudah juga mendengar secara umum gambaran bahwa jalan satu-satunya adalah sistem yang perlu diubah dan sudah ada sistem yang memang akan diterapkan nantinya. Bagaimana melihat sistem itu? Pada dasarnya sepakat kalau ada perbaikan sistem, termasuk tadi tarif parkir non tunai ya. Tapi yang menjadi persoalan ini ya kondisi di lapangannya lagi tadi. Misalnya seperti apa teknisnya, apakah misalnya jukir-jukir. Yang menjadi persoalan ini kan kebanyakan parkir-parkir yang apa ya, di tempat-tempat ruko-ruko atau di pasar-pasar. Gimana mekanismenya? Apakah harus memakai barcode untuk ini dilengkapi apa alat barcode jukirnya atau gimana? Itu harus jelas. Kalau tidak ya sama akan masih seperti itu. Tidak ada perubahan karena ya itu tadi ada, walaupun ada perbaikan sistem misalnya di mall atau di mana atau tempat-tempat lain ya, yang harus dibenahi ini ya misalnya tempat-tempat parkir di tepi jalan itu, tepi jalan gitu. Harus jelas gitu. Bisa dijawab sekarang kira-kira sistem untuk gambaran sedikit untuk non tunai? Iya, untuk. Jadi kalau untuk non tunai itu ke depan kita rencananya Pak jukir mungkin pakai edisi. Atau bisa juga pakai handphone yang Android yang nanti bisa di-scan dengan e-money apa saja bisa, dengan kris bisa. Jadi kita bisa memfasilitasi dengan e-money apa saja, terutama kita sih fokusnya ke kris. Jadi kalau kris kan pakai bank apa saja kan 0 rupiah dia. Jadi nanti ke depan kita ada edukasi jukir untuk penggunaan alat itu, Pak. Itu. Oke. Pendekatan digitalisasi dilakukan ya, digitalisasi. Ya. Artinya Dinas Perhubungan berat sekali nih untuk bisa mensosialisasikan hal ini. Ini tidak semua harus, kita sepakat dan perda itu harus seperti itu. Apakah mungkin nanti ibu-ibu yang ke pasar itu bawa HP untuk ya itu makanya opsi lain kan kita pakai edisi. Kalau tidak ada handphone pakai edisi, Pak. Oke, ya. Artinya sudah tergambar Dinas Perhubungan dan juga ini harus sangat-sangat bekerja keras. Jadi jangan khawatir, pemirsa tetap di catatan redaksi. Berat. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-78, selalu menjadi garda terdepan
negeri melalui TNI yang profesional, modern, dan tangguh untuk mewujudkan Indonesia maju dengan mengawal demokrasi. Dayung perahu, perahu sampan, perahu didayung, lalu ditambat. Selamat Hari Ulang Tahun TNI ke-78. TNI kuat, rakyat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Tadi sebelum kita break bahwa memang yang menjadi permasalahan itu adalah parkir yang ada di tepi jalan, gitu ya, yang menimbulkan nanti adanya parkir-parkir liar atau juru parkir liar gitu ya. Saat ini sendiri Dinas Perhubungan memiliki berapa banyak juru parkir, Pak? Saat ini juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan itu kurang lebih 600. 600? Ya. Yang resmi. Yang resmi di Kota Batam? Iya. Oke. Untuk lokasinya sendiri yang menjadi objek? Lokasi titik parkir ya? Lokasi parkir. titik parkir sekarang yang kita kelola itu kurang lebih 800-an. 850. Itu pengawasan selalu dilakukan Iya. untuk titik-titik itu? Seperti apa pengawasan yang dilakukannya, Pak? Kalau pengawasan dari kami internal di sub sendiri, dari saya UPT Parkir itu ada, di bawah saya ada pengawas parkir sendiri, terus ada koordinator lapangan, itu yang mereka yang tiap hari untuk melakukan pengawasan di lapangan. Ya di samping kita libatkan tim terpadu tadi untuk kegiatan razianya. Upaya dalam penertiban parkir liar sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Disub? Ya kami tiap hari melakukan pengawasan, melewati ada pengawas parkirnya dan ada koordinator lapangan itu yang tiap hari turun ke lapangan. Nanti untuk eskalasi yang lebih besarnya kita libatkan tim terpadu dengan aparat penegak hukum di luar Dinas Perhubungan, kita libatkan dari Pemkotu, Satpol, dari Polres, dari Kejaksaan dan dari pengadilan. Oke. Pak Rahmayandi, ini kan Pemko Batam nih saat ini memang masif melakukan pembangunan jalan diperlebar, jalan diperluas gitu ya. Tapi kenyataannya jalan diperlebar tapi masih terasa sempit karena masih banyak orang-orang berparkir di bahu jalan, gitu. Karena ada parkir menggunakan badan jalan itulah yang merasa kita sepertinya masih sempit gitu, meskipun jalan diperlebar. Mungkin sebelum Pak Rahmayandi menjawab pertanyaan ini, kita lihat sama-sama ada beberapa titik ya. Video ini.
Batam memang belum punya klub yang pro di bawah ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk ke adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadarlah kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura, dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Kembali ke Batam, saudara, banyaknya laporan dan masukan dari masyarakat Kota Batam terkait pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah Kota Batam yang sudah selesai menjadi tempat parkir kendaraan umum, baik roda 4 ataupun roda 2. Hal ini menjadi atensi di Subatam untuk lakukan penertiban ke depannya. Menanggapi laporan masyarakat di beberapa media sosial, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, mengatakan di Subatam sudah berkoordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Akan dilakukan pelebaran di sekitaran Morning Bakery Batam Center dan nantinya tidak dibenarkan lagi bagi pemilik ruko ataupun pengunjung untuk parkir pada jalan yang dilebar. Salim menjelaskan, tim dari Dinas Perhubungan Kota Batam juga sudah turun ke lokasi untuk memberikan sosialisasi, mengingatkan bahwa dilarang parkir di badan jalan dan parkir pada tempat yang sudah disediakan. Mengkoordinasikan dan sudah mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar itu bersama dengan Bina Marga ya, bahwa akan dilakukan pelebaran di sekitar itu nantinya tidak dibenarkan lagi bagi pemilik ruko ataupun pengunjung untuk parkir di jalan dilebarkan. Memang ada space
space di depan rukonya untuk parkir. Tapi saat ini kan masih digunakan itu. Dan kita kemarin sudah turun sebenarnya dari tim kita udah memberikan sosialisasi mengingatkan bahwa dilarang parkir di badan jalan agar parkir di tempatnya siapkan di depan rukonya. Nah, waktu dekat kita akan pasang itu perambu larangan parkir sehingga nanti kita akan sosialisasikan lagi lah. Setelah kita pasang. Nantinya Dinas Perhubungan Kota Batam dalam waktu dekat akan memasang rambu-rambu dilarang parkir di badan jalan dan tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika masyarakat yang masih membandel tidak menghiraukan rambu-rambu larangan parkir, maka di Sub Batam akan dilakukan penindakan dengan cara menderek kendaraan tersebut. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan. Parah Bayandi, ini sebetulnya adalah berita tahun 2022, potret bagaimana kondisi di lapangan di Batam Center, khususnya bahwa masih banyak mobil-mobil yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan penyempitan jalan di situ. Bagaimana tanggapannya Parah Bayandi melihat ini? Sedangkan pembangunan di Kota Batam ini sangat masif. Ya, kalau saya lihat sih terkait dengan parkir di tepi jalan ini kesadaran ke semua pihak, baik itu masyarakatnya maupun dari tukang parkirnya, kemudian dari Disubnya sendiri juga harus ada ketegasan. Misalnya seperti di daerah-daerah lain kan biasanya ada pengempesan ban mobil atau misalnya langsung diderek, dipindahkan. Itu harus ya dari Disub, masyarakat harus punya juga kesadaran, kemudian dari tukang parkirnya juga. Ya kalau tidak ini ya selamanya akan sembraut seperti itu. Itu yang menjadi persoalan tersendiri lah untuk terkait masalah parkir ini. Dan saat ini mungkin hal itu masih terjadi gitu di lapangan seperti itu. Bagaimana Pak Alex menanggapi itu, bahwa apakah itu di bahu jalan itu termasuk parkir liar juga? Ya sekali lagi seperti yang ditampilkan di tayangan tadi, itu karena memang satu kesadaran masyarakat. Yang kedua juga tempat parkir di situ sedikit. Jadi mau tidak mau masyarakat pasti pakai badan jalan. Meskipun sudah kita pasang rambu larangan parkir. Jadi ya dari kami di Sub mau tidak mau tadi pasti kita lakukan penderekan Pak. Di kami di Sub Batam ada penderekan. Kalau masih dilarang kita himbau, kita derek. Jadi untuk lokasi-lokasi terutama yang sudah kita lebarkan itu akan kita pasang rambu dilarang parkir. Tapi sekali lagi kembali ke kesadaran masyarakat. Artinya kebiasaan budaya masyarakat ini kan dia mau parkir di dekat dengan tempat tujuannya. Dia tidak mau parkir agak jauh sedikit di tempat parkir untuk jalan ke tempat tujuannya. Itu sih yang jadi kendala. Artinya kesadaran masyarakat yang paling penting di situ untuk selain. Tapi ya dari kami di Sub pun harus ada pengawasan. Pengawasan. Ya. Oke, ketegasan. Bertegas. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya ingin memberikan kesempatannya 1 menit untuk masing-masing memberikan closing statement. Dimulai mungkin dari Pak Leo. Silakan Pak. Baik, closing statement Mbak Putri ya. Di closing statement saya terhadap daripada kenaikan tarif khususnya. Dengan adanya kenaikan tarif ini, pertama kita berharap peningkatan PAD itu bisa signifikan. Terus yang kedua yang kita sepakati bersama tim Pansus DPRD dan tim dari pemerintah daerah, bagaimana komitmen kita terhadap kenaikan tarif yaitu dengan perbaikan sistem. Itu catatan keras Pansus Pak. Bila mana perbaikan sistem ini tidak berjalan, tidak usah dinaikkan itu tarif. Gitu Pak. Terus yang kedua Mbak, insya Allah dengan kenaikan PAD nanti di tahun 2024 dari berbagai macam sumber. Kalau saya mau bicara luas nih, saya ini kan perda pajak dan retribusi. Tidak hanya di parkir saja, banyak jenis-jenis objek pajak lain yang sebenarnya ingin saya bahas. Namun percayalah kita bersyukur punya seorang pemimpin, punya seorang wali kota yang hemat saya ini. Selama saya menjabat di DPRD selama 4 tahun ini, sangat bijak dalam membelanjakan APBD. Jadi semakin banyak penerimaan ini, saya sebagai DPRD sebenarnya semakin suka, tapi tetap dengan memperhatikan makroekonomi daerah tadi, Pak. Dengan penerimaan semakin meningkat, apa yang menjadi visi misi Bapak Wali Kota itu Batam Kota menjadi kota baru, nyaman untuk investasi, tidak lain dan tidak bukan, itu bagaimana infrastruktur kita ini bisa dapat diselesaikan. Dengan infrastruktur, akses yang bagus, nanti orang akan investasi, Pak. Investasi. Orang investasi, contoh saja ini Mbak, ketika jalan akses bagus, orang akan bangun hotel. Orang bangun hotel, dengan adanya hotel itu Mbak,
3 indikator itu ekonomi bisa sangat terbantu. Pertama, pengurangan pengangguran tentu, pengurangan angka tingkat kemiskinan tentu, dan yang ketiga pendapatan per kapita masyarakat Kota Batam bisa terus naik. Ini program-program Pak Wali ini yang harus kita dukung. Pak Wali ini berbicara seorang pemimpin bagaimana itu Batam 50 tahun ke depan. Ini kita dukung. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu alat pendukungnya adalah biar akses ini bisa terus cepat, salah satunya pendapatan daerah bisa dapat terus meningkat. Sehingga apa yang dicanangkan itu berbanding lurus dengan pembiayaan. Begitu, Mbak. Siap. Terima kasih Pak Leo atas closing statementnya. Dilanjutkan dengan Pak Alex, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari pemerintah dalam ini Dinas Perhubungan Kota Batam mengimbau ke masyarakat bahwa kenaikan tarif ini sesungguhnya untuk perbaikan pelayanan ke masyarakat, dan kami pun juga akan memperbaiki sistem ke depan, dan tidak lupa juga akan ada perbaikan sarana prasarana terutama fasilitas parkir. Dan sekali lagi kenaikan tarif ini kan kita ada opsi juga untuk parkir berlangganan yang jauh lebih murah. Jadi satu sisi kita naikkan tarif, satu sisi kita siapkan opsi yang murah. Jadi masyarakat pun tetap kita pikirkan kemampuan untuk membayar parkir berlangganan. Jadi himbauan kami sih, harapan masyarakat mau parkir berlangganan karena jauh lebih murah. Itu opsi itu pemerintah tetap siapkan. Jadi sekali lagi terima kasih Batam TV untuk kesempatan ini, sehingga kami dari pemerintah bisa mensosialisasikan program kenaikan tarif ini yang akan berlaku tahun depan. Dan sekali lagi dari pemerintah semuanya akan berakhir ke kepentingan masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Alex atas closing statementnya. Dilanjutkan terakhir mungkin Pak Rahmayandi. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Terkait dengan kenaikan tarif parkir ini, pada dasarnya kita sebagai masyarakat setuju, tapi dengan catatan. Yang pertama yaitu tadi adanya perbaikan sistem, kemudian jangan sampai juga ke depannya ini ya masih ada kebocoran-kebocoran. Karena itu kita sebagai masyarakat ini ya merasa ini pajak terus naik, retribusi terus naik, tetapi kondisinya gini-gini aja, nggak ada perbaikan ini kualitas pelayanan. Itu yang menjadi kekecewaan tersendiri di masyarakat apabila tidak ada perbaikan sistem di pemerintah itu sendiri. Kemudian perlu juga menjadi perhatian bahwa jangan sampai juga ini dengan adanya kenaikan tarif ini memunculkan masalah-masalah baru di masyarakat, khususnya di daerah-daerah tempat wisata, kemudian tempat-tempat bisnis itu. Jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak aman di situ. Itu. Kemudian itu tadi jangan sampai berimbas ke sektor yang lain. Misalnya pendapatan di segi pariwisata, itu yang perlu kita jadi bahan pertimbangan supaya nanti ke depannya ini ya bisa lebih baik lagi Kota Batam. Ya, kita pada dasarnya sepakat dengan adanya kenaikan ini, tetapi itu tadi dengan catatan-catatan tertentu. Dengan catatan-catatan tertentu. Terima kasih Pak Rahmayandi atas closing statementnya. Terima kasih juga Pak Leo, Pak Alex, dan Pak Rahmayandi yang berkenan hadir di catatan redaksi dalam pembahasan topik yang saat ini hangat diperbincangkan di masyarakat gitu ya, terkait tarif parkir yang naik. Saya Putri Abidi, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Terima kasih.
Batam TV, inspirasi Kepri.